Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara bagi Harvey Muiz, terdakwa kasus korupsi pengelolaan timah. Hukuman itu tidak hanya 3 kali lipat lebih berat dari vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, tapi juga lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Vonis semacam ini dikenal dengan sebutan ultra petita atau putusan yang melebihi tuntutan jaksa. Ada apa di balik putusan ultra petita untuk Harvey Muiz ini? Apakah ada kaitannya dengan sindiran Prabowo beberapa waktu lalu tentang vonis kasus korupsi yang terlalu ringan? Putusan hakim menjatuhkan hukuman 3 kali lipat lebih berat dari vonis yang diterima Harvey ini dibacakan pada sidang putusan banding terhadap terdakwa Harvey Muiz dalam kasus korupsi pengelolaan timah di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis 13 Februari 2025. Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Harvey Muiz terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak sepakat dengan vonis yang dijatuhkan terhadap yang bersangkutan, termasuk terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Lantas apa yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim untuk memperberat hukuman Harvey Muiz dalam kasus korupsi pengelolaan timah ini? Menurut Majelis Hakim, keadaan yang memberatkan adalah terdakwa Harvey Muiz tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, perbuatan Harvey sangat menyakiti hati rakyat karena korupsi di saat ekonomi sedang sulit. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan tidak setuju dengan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama karena kerugian yang ditimbulkan dari perkara tersebut sangat besar, yakni sebesar 300 triliun lebih. Kasus itu dinilai telah mengusik rasa keadilan masyarakat dan bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Hakim tingkat banding menilai Harvey terbukti memperkaya diri sendiri maupun orang lain sebesar 420 miliar rupiah yang terungkap melalui berbagai transaksi melalui PT Skyline Quantum Exchange milik terdakwa Helena Lim. Sementara Helena Lim hanya mendapat keuntungan dari proses penukaran uang sebesar 900 juta rupiah. Sebelumnya Harvey divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin 23 Desember 2024. Ia juga dijatuhi pidana denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai 210 miliar rupiah yang jika tidak dipenuhi dari harta bendanya, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Namun saat itu vonis menuai sorotan karena dinilai tidak sebanding dengan kerugian negara akibat tindak pidana yang mencapai 300 triliun itu. Adapun seperti diketahui dalam acara Musrembangnas di kantor Bappenas, Senin 30 Desember 2024 lalu, Presiden RI Prabowo Subianto sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap putusan hakim yang dianggap tidak adil. Prabowo kali itu menegaskan bahwa rakyat memahami ketidakadilan dalam vonis yang diberikan kepada koruptor. Prabowo lantas menyebut seharusnya koruptor ratusan triliun mendapat vonis yang setimpal, bahkan kalau bisa dihukum hingga 50 tahun penjara. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta untuk memperberat hukuman terhadap Harvey Muiz ini bahkan lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang kala itu meminta agar Harvey dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Layakkah terdakwa kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah ini dijatuhi hukuman yang lebih berat?